Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP kelas 9. Pada kesempatan kali ini, Maria ingin memaparkan materi makna prinsip persatuan dan keberagaman. Sebelum anak-anak mengikuti program pembelajaran ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Cukup. Pada materi ini kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama, keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, makna persatuan dan kebangsaan. Yang ketiga, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika diartikan perkata itu bhinneka, yang berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal itu artinya satu, ika artinya itu. Bhinneka Tunggal Ika secara harafiah itu beraneka, satu itu. Maknanya, meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Jadi ingat, berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, yang tentunya terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya yang kedua, keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebab atau penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan di Nusa atau pulau kurang lebih 34.000, baik yang sudah bernama atau yang besar-besar maupun yang tidak bernama, kurang lebih 34.000 pulau. Ini tentunya membawa dampak menjadi beraneka ragamnya bangsa Indonesia. Yang kedua, letak strategis wilayah Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia. Tentunya budaya 2 benua itu berbeda. Itu kan yang akan membuat keanekaragaman bangsa atau masyarakat Indonesia. 2 samudra, tentunya orang yang lewat atau orang yang singgah di negara kita juga berbeda-beda. Terus yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Ada yang wilayah timur, wilayah barat, ada yang di pegunungan, ada yang di ngarai, ada yang di pesisir atau pantai. Tentunya akan membawa dampak menjadikan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia menjadi beraneka ragam disesuaikan dengan lingkungannya. Terus yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Tidak semua masyarakat termasuk kita itu juga untuk menerima perubahan itu ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang setengah-setengah, maksudnya harus dipikir panjang, harus melalui proses yang lama, ada yang sekaligus melihat kondisinya. Ini tentunya akan membawa dampak masyarakat Indonesia semakin beragam, karena tidak sama, padahal jumlah penduduk masyarakat Indonesia itu sangat banyak. Lalu yang kelima, keadaan transportasi dan komunikasi, mobilitas bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, transportasinya ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang tidak terjangkau, dan komunikasi, sistem komunikasinya ada yang luas, ada yang masih terkungkung dalam wilayahnya. Itu tentunya akan membawa dampak semakin beraneka ragamnya masyarakat Indonesia. Jadi dari kondisi itu menjadikan bangsa Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa dengan adat budaya yang berbeda
berbeda. Dari keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia harus bisa dimanfaatkan. Manfaat apa yang harus kita peroleh dari keberagaman itu? Yang pertama, jadikan keanekaragaman itu sebagai identitas bangsa di mata internasional. Jadi inilah ciri khas bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Yang kedua, harus dapat untuk memupuk sikap toleransi. Kenapa? Dengan perbedaan itu tentunya saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme atau cinta pada bangsa Indonesia, tetapi untuk yang tidak berlebihan. Jadi menumbuhkan sikap nasionalisme bahwa Indonesia itu, bangsa Indonesia itu kaya. Nah, ini kan harus kita menumbuhkan sikap nasionalisme, bangga terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, keanekaragaman itu menjadikan alat pemersatu, bukan pemisah, tetapi sebagai kekayaan yang kita miliki. Keanekaragaman itu harus saja mempersatu, kita akan semakin kaya, gitu kan, seperti itu. Itu yang kedua atau yang B, makna persatuan dan kebangsaan. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah-pecah atau utuh. Persatuan dapat diartikan pula sebagai perkumpulan dari berbagai komponen atau hal yang membentuk menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Jadi persatuan itu adalah kumpulan dari hal-hal yang berbeda-beda. Setidaknya terdapat 3 makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Ada suku yang di wilayah pesisir yang penghasil dengan budayanya maritimnya. Ada yang suku di pedalaman atau di pegunungan atau di ngarai dengan hasil agrarisnya. Itu tentunya saling melengkapi. Yang di pegunungan, yang di ngarai itu bisa terlengkapi dengan suku bangsa yang ada di pesisir. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta harmonis untuk hidup berdampingan. Kalau saling membutuhkan, tentunya kita harus hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan harmonis. Keserasian. Menjalin rasa persahabatan yang ketiga, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Nah, ini cinta bangsa Indonesia yang beraneka ragam dengan persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong-menolong antar sesama bangsa Indonesia. Itulah makna persatuan dan kebangsaan. Yang ketiga, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, dan ras dan antar golongan atau sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan itu sara. Yang pertama, prinsipnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, bahasa, adat istiadat yang majemuk, beraneka ragam. Itu harus prinsip. Jangan kita berprinsip ini hanya halnya satu, harus disamakan, bukan itu. Perbedaan itu menjadi kekayaan. Hanya prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia bukan berarti mengunggulkan bangsa Indonesia dan merendahkan bangsa lain. Tapi prinsip nasionalisme Indonesia adalah yang sewajarnya bahwa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya kita sebagai bangsa Indonesia dituntut tanggung jawabnya terhadap diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, sesama bangsa Indonesia, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita itu tanggung jawabnya ada 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab pada diri sendiri, sesama, dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Kedudukan manusia Indonesia dalam kerangka kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Itu maksudnya apa? Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad
yang sama untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, yang kelima, prinsip persatuan dan keberagaman dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mencapai cita-cita reformasi, yaitu dengan mengisi kemerdekaan, melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita reformasi adalah salah satunya adalah mencintai masyarakat, toleransi, demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan lain-lain. Ini ya, itu untuk yang ketiga. Ciri-ciri penerapan perilaku kesatuan dan persatuan. Nah, ini kan yang pertama harus membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu harus serasi, selaras, saling melengkapi, keseimbangan antara hak dan kewajibannya, keserasian. Apapun keadaannya, dari suku mana, dari adat mana, kita harus membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Yang kedua, saling mengasihi, saling membina, dan saling memberi di lingkungan masyarakat. Jadi kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menjauhi pertentangan dan perkelahian. Yang keempat, membangun persatuan kesatuan melalui berbagai kegiatan. Saya kira ini cukup jelas ciri-ciri penerapan perilaku kesatuan dan persatuan. Terima kasih yang bisa Pak Rias sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.